Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ilma Zulqawim dari kelas TBIC semester 6 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Ethnicity dan Social Network yang terdapat di dalam buku An Introduction to Social Linguistics chapter 8. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahasa itu selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan kegiatan manusia di bidang ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kontak dalam bidang-bidang tersebut menyebabkan suatu bahasa terpengaruh dengan bahasa lain. Proses seperti itu tidak mungkin dihindarkan. Saling mempengaruhi bahasa pasti terjadi. Misalnya, kosakata bahasa yang bersangkutan. Selain itu, kebutuhan akan komunikasi dengan penutur bahasa lain menyebabkan seseorang mempelajari bahasa lain, sehingga muncullah dwibahasa atau bahkan multibahasa. Oke, baik. Masuk ke dalam pembahasan. What is ethnicity? Apa sih ethnicity itu? Jadi, banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka. Seorang individu dapat memilih bahasa untuk menandakan etnis. Jika percakapan tidak dapat sepenuhnya dibangun dalam bahasa etnis, individu dapat menggunakan tag, frasa pendek, atau pengisi kalimat untuk menandakan etnis. Jadi, umumnya orang menghubungkan etnisitas dengan perbedaan berdasarkan asal negara, bahasa, agama, makanan, dan penanda budaya lainnya, serta hubungan ras untuk pembedaan berdasarkan penampilan fisik juga ada. Dapat dikatakan bahwa etnis merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik budaya, bahasa, dan penampilan fisik, tetapi memiliki perbedaan identitas dengan sekelompok orang yang lain. Dari sini ada example 1 dari buku Introduction to Social Linguistics. Di sini dikatakan, when I was in Montreal, I found a small restaurant in the old French Quarter where the menu looked affordable and attractive. I was greeted in French by the waiter, and I respond in French, though my accent clearly signaled that I was a native English speaker. At this point, the waiter, who was undoubtedly bilingual, had a choice. He chose to continue in French, and thought I can be sure of his reaction. Jadi pada intinya, dalam contoh 1 ini adalah seseorang masuk ke restoran di Prancis, menemukan restoran kecil yang ada di Prancis, dan sesampai itu ia disambut menggunakan bahasa Prancis oleh pelayan, dan pengunjung tersebut menjawab dalam bahasa Prancis juga, meskipun aksennya dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah orang Inggris. Pelayan memilih untuk melanjutkan dalam bahasa Prancis. Oke, banyak kelompok etnis di sini menggunakan bahasa khas yang berhubungan dengan identitas etnisnya. Ketika proses komunikasi berlangsung, sering memungkinkan orang untuk memberi sinyal etnisnya melalui pilihan bahasa yang digunakan. Bahkan, ketika percakapan lengkap dengan bahasa etnis tidak mungkin berlangsung, orang dapat menggunakan frasa singkat, pengisi lisan, atau tanda linguistik. Selanjutnya, example 2. Contoh kedua yaitu percakapan antara 2 orang Maori. Ada Lee dan juga John. Lee, "Kia ora John, where you been? Not seen you round for a while." John, "Kia ora, I have just come back from my nanny's tangy. Been up in
Rotorua for a week. Ki, a sad time for you, a hoa, and for all your family, nay. We will all miss Nanny. She was a wonderful woman. Jadi di Selandia Baru itu banyak orang Maori secara rutin menggunakan sapaan seperti Kiora dan percakapan Ki dan lain sebagainya. Di contoh kedua tadi ada dua orang Maori yang mungkin menggunakan frasa tegas seperti Ki, tanda pelunakan seperti ne, dan tanggapan seperti ai. Mayoritas masyarakat banyak menggunakan frasa Maori, tak salam, dan tanggapan dalam percakapan mereka untuk menandakan etnis Maori mereka. Orang Cina, Singapura melakukan hal yang sama. Ketika suatu kelompok mengadopsi bahasa yang dominan, bahasa etnis tersebut berangsur-angsur menghilang. Kelompok etnis seperti Italia di Sydney, orang Maori di Selandia atau Afrika Amerika di Chicago menanggapi situasi ini dengan menggunakan bahasa mayoritas dengan cara yang mencerminkan etnis mereka. Ciri-ciri kebahasaan mereka yang mereka gunakan menjadi simbol etnisitas mereka. Ketika sebuah kelompok mengadopsi dengan senang hati atau terpaksa bahasa dominan dalam masyarakat, simbol penting etnis bahasa mereka sering menghilang. Itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Kelompok etnis sering menanggapi situasi di atas dengan menggunakan bahasa mayoritas dengan sebuah cara yang menandakan identitas etnis mereka. Untuk kelompok di mana tidak ada pengidentifikasian secara ciri fisik untuk membedakan mereka dan orang lain dalam masyarakat, fitur linguistik khas tersebut merupakan simbol penting yang tersisa sesudah bahasanya menghilang. Makanan, agama, pakaian, dan gaya bicara yang khas adalah semua cara bahwa etnis minoritas dapat digunakan untuk membedakan diri dari kelompok mayoritas. Okay, next, African American Vernacular English and British Black English. Jadi keduanya itu adalah penggunaan bahasa sebagai identitas etnis. Etnis minoritas di suatu negara selalu berusaha untuk membedakan diri mereka dari etnis mayoritas. Contohnya, etnis minoritas tetap menggunakan bahasa asli mereka yang berbeda dengan bahasa resmi yang digunakan etnis mayoritas. Tentu saja, etnis mayoritas ada yang tidak setuju sehingga muncullah label negatif tentang penggunaan bahasa minoritas. Baik, berikut ini akan kita paparkan status bahasa Afrika Amerika Vernacular English atau bahasa Ebonic. Bahasa Ebonic itu adalah bahasa khas kulit hitam di Amerika dan British Black English di negara Inggris. Yang pertama adalah African American Vernacular English atau biasa disingkat AAVE. This AAVE dialect has a number of features that do not occur in the standard American English, and others that occur very much more frequently in the standard variation. These different linguistics act as a symbol of ethnicity. They express much of the distinctiveness of African American culture. Jadi dialek AAVE ini memiliki sejumlah fitur yang tidak terjadi dalam standar utama Amerika Inggris, dan lainnya yang terjadi sangat jauh lebih sering dalam variasi standar. Tindakan linguistik berbeda ini sebagai simbol etnisitas. Mereka mengekspresikan banyak rasa kekhasan budaya Amerika Afrika. Dialek AAVE
ini memiliki sejumlah fitur yang tidak terjadi dalam standar utama Amerika Inggris, dan lain-lain yang terjadi sangat jauh lebih sering dalam variasi standar. Dalam kebanyakan konteks tuturan, pembicara bahasa Inggris standar menggunakan bentuk kata kerja be, disingkat atau dikurangi. Dengan kata lain, orang tidak bisa mengatakan she is very nice, tetapi she's very nice. Mereka mengurangi atau menyingkat is dan to. Contohnya, di sini ada contoh, ada African American Vernacular English dan juga American Standard English. Contohnya yang AAFE, she very nice. Yang American Standard English, she's very nice. Contoh lainnya, he a teacher. Yang Standard English, he's a teacher. Yaitu kalau yang Standard English itu hanya disingkat, tidak menghilangkan kata kerja. Dan yang pasti menggunakan bentuk kata kerja be-nya, to be-nya. Contoh lainnya, that my book. Yang English, yang Standard English, that's my book. Nah, jadi orang Amerika kulit putih tidak pernah menghilangkan kata kerja be. Sedangkan Afrika Amerika, terutama yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah, itu menghilangkan to be. Secara jelas dapat disimpulkan bahwa tata bahasa AAVE memiliki beberapa fitur yang tidak terjadi dalam tata bahasa orang Amerika yang berkulit putih. Namun, ada banyak fitur bahasa Inggris yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial ekonomi rendah di Amerika Serikat yang juga terjadi pada African American Vernacular English. Selanjutnya adalah British Black English. Di sini ada example 6. Contoh ke-6 itu Polly. Polly is a young British black teenager who live in West Midlands. Jadi pada intinya Polly ini seorang remaja kulit hitam Inggris yang tinggal di Midlands Barat. Orang tuanya datang ke Inggris untuk bekerja. Mereka tinggal di lingkungan yang dominasi orang hitam dan hampir semua teman Polly adalah orang kulit hitam muda. Pola penggunaan bahasa Polly tidak sederhana. Etnis Polly ditandai dengan tidak begitu banyak oleh pengetahuan variasi tertentu. Tetapi dengan cara dia menggunakan variasi dalam repertoire linguistiknya, banyak orang kulit hitam muda Inggris menggunakan patois untuk berbicara dalam kelompok sebagai simbol etnis mereka. Tetapi tidak semuanya penggunanya mahir. Ada jumlah variasi bahasa Inggris kulit hitam seperti variasi Polly Midlands, variasi London, serta variasi patois regional. Meskipun banyak yang belum dijelaskan fungsi variasi ini sebagai simbol etnis di kalangan orang-orang hitam Inggris, mereka bahkan bisa dianggap sebagai contoh anti bahasa, sebuah istilah yang telah digunakan untuk mencerminkan oposisi fungsi ekspresi mereka dengan nilai-nilai utama masyarakat Inggris kulit putih yang mengecualikan orang kulit hitam dan budaya mereka. Selanjutnya, social network. Di sini ada example 9 yang pada intinya jaringan dalam sosiolinguistik mengacu pada pola hubungan formal yang melibatkan orang secara teratur. Ada dua jenis jaringan berdasarkan dua istilah, kepadatan dan flexity atau density dan flexity. Density mengacu pada apakah anggota jaringan seorang berinteraksi satu sama lain. Jika anggota berhubungan satu sama lain secara independen dari orang tersebut, maka jaringan orang tersebut digambarkan sebagai padat. Sedangkan apa itu flexity adalah ukuran dari berbagai jenis transaksi yang dilakukan oleh orang-orang. Itu ada dua hubungan, yaitu hubungan uniplex sama multiplex. Hubungan multiplex adalah hubungan antara dua orang hanya dalam satu area. Contohnya, pergi memancing atau bermain bulu tangkis. Mereka tidak pernah bertemu dalam konteks lain, hanya bertemu di pemancingan atau di tempat bermain bulu tangkis. Sedangkan hubungan multiplex, interaksi dengan orang lain dalam beberapa dimensi, teman bekerja, juga teman bermain. Oke, the last slide yaitu communities of practice.
and the contraction of social identity. Jadi, social linguistic need to describe the linguistic pattern that correlate with the macro level abstract categories of class, age, ethnicity, and gender, but for describing the detail and complexity of what goes on in day-to-day interaction. Di kompleksitas dari apa yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara individu, konsep jaringan sosial dan komunitas praktik sangat berguna. Mereka memungkinkan kita untuk memeriksa cara-cara di mana individu menggunakan sumber daya linguistik dengan cara yang dinamis dan konstruksif untuk mengekspresikan berbagai identitas sosial, identitas yang mengacu pada kategori sosial istilah makro. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.